Pemirsa, motivator Tung Desem Waringin menyatakan dirinya terinfeksi COVID-19 setelah mengalami sejumlah gejala pada akhir Maret lalu. Namun ia memiliki cara tersendiri untuk menunjang perawatan medis dari dokter, yaitu menjalaninya dengan ceria dan pikiran positif sambil bernyanyi. Pakar marketing dan motivator Tung Desem Waringin mengumumkan kabar mengejutkan melalui akun Instagram pribadinya yang menyatakan dirinya positif corona atau COVID-19 pada 6 April lalu. Pernyataan itu ia sampaikan bersama dengan unggahan foto dirinya saat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Keterangan itu ia kembali sampaikan saat ia bersiaran langsung melalui akun Instagram pribadinya kemarin. Halo teman-teman, saya Tung Desem Waringin sedang di rumah sakit isolasi. Mohon doanya, semoga cepat sehat. Kondisinya Pak Eko Bayu jauh lebih baik, sungguh-sungguh jauh lebih baik. Doain masa krisisnya berlalu. Kemarin baru tes untuk yang ketiga kalinya di swab, tapi hari ini belum keluar hasilnya. Nah, kalau harinya keluar sedemikian sehingga kalau negatif 2 kali baru boleh pulang. Meski dinyatakan positif COVID-19, pria 52 tahun ini tetap terlihat ceria dan bersemangat. Ia bahkan memutuskan akan menjadi pasien yang ceria positif dan semangat untuk menaikkan sistem imun tubuh dengan cara bernyanyi dengan pikiran positif. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Pakar marketing yang kerap memberikan seminar keuangan ini mengakui bahwa ia mulai merasakan gejala corona pada akhir Maret kemarin. Dengan kondisinya saat itu, Tung memutuskan berobat ke rumah sakit dan menjalani tes swab. Kini kondisinya semakin membaik dan terus menjalani perawatan dengan keceriaan yang menjadi ciri khas seorang Tung Desem Waringin. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi sang motivator ulung, saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan internet dengan Tung Desem Waringin. Selamat siang Pak Tung, bagaimana kondisi hari ini Pak? Cacat. Kondisinya cuman sekarang ini jauh lebih positif. Dalam arti positif itu dalam arti semangat begitu ya. Seger, cerah ceria, nafasnya lancar gaya, makannya enak, tidurnya nyaman, suhu sudah 8 hari ini normal. Alhamdulillah, terasa sekali semangatnya ya Pak Tung ya. Pak Tung, berarti hari ini sedang menunggu hasil swab keempat ya? Ya, jadi yang ketiga dari 6 Maret yang lalu pada waktu di swab, pagi ini sudah keluar negatif. Wah, ini berita gembira nih. Ya, baik Pak Tung, mungkin bisa ceritakan bagaimana awalnya Pak Tung ini mulai menyadari memiliki gejala COVID-19 hingga memutuskan untuk ke rumah sakit. Ya, dari biasanya tuh kalau saya pusing, demam itu setengah jam sembuh. Jadi minum vitamin C dosis tinggi, terus kemudian makan sup yang panas, kemudian juga minum jahe gitu ya, terus masuk ke mobil, mobilnya AC-nya dimatikan, keliling-keliling panas, begitu setengah jam, 1 jam, keringetan keluar langsung sehat. Dan kalau misalnya keracunan, saya minum karbon aktif atau norit, minum enzim, nah itu juga biasanya sudah setengah jam sembuh. Tapi dari tanggal 18 Maret gitu ya, malam itu mulai demam, tidak nyaman, menggigil, besok pagi langsung jemur, langsung masuk ke mobil, panasin sampai keringetan, minum norit, minum yang biasa obat saya ambil itu adalah cuman karbon aktif sama enzim saja, tapi ini tidak sembuh. Pagi merasa nyaman, malam demam, menggigil, tidak enak. Nah, ada yang mes itu tadi, saya ukurnya pakai suhu ketiak. Pakai yang termometer ketiak, itu suhu saya maksimum cuma 37,8. Tapi anak saya ngasih artikel papa, itu 38,8 loh. Isinya 0,5 sampai 1. Saya konsultasi sama dokter-dokter, enggak kok. Yang ketiak itu tepat, ternyata enggak. Jadi ketiak itu kalau dimasukkan dubur sama dibandingkan dengan yang telinga, bandingkan yang dengan kepala, itu 0,5 sampai 1 derajat lebih rendah.
ketawanya waktu di rumah sakit, begitu saya bandingkan dengan yang tembak kepala dengan termometer ketiak, itu beda. Yang ketiak itu 0,5 sampai memang 1 derajat bedanya, lebih rendah. Oke, baik Pak Tung. Lalu saat ini perawatan apa yang sedang dijalani dan juga diberikan oleh tenaga medis ataupun pihak rumah sakit, Pak Tung? Ya, jadi begitu ke rumah sakit tanggal 23, dites foto paru-paru, CT scan, terus kemudian juga tes darah dan di swab. Swabnya antrinya luar biasa, jadi seminggu kemudian baru hasil. Nah, tapi dari tes darah dan paru-paru, dia bilang 95% COVID-19 gitu ya. Jadi tetap rawat, masuk rumah sakit, jangan rumah sakit tuh yang parah saja. Terus rawat jalan, oke saya rawat jalan. Kemudian dikasih, tapi kembali lagi ya, obat itu tidak boleh sembarangan karena obatnya ini obat keras. Saya dikasih asitromisin dan kemudian dikasih kloroquine, itu 2 hari saya sudah nggak tahan. Sudah mual, gelisah, terus dokternya aku masuk rumah sakit aja wis, nggak enak banget ini. Terus sama dokternya enggak. Jadi teman-teman dokter ABC di rumah sakit ABC, enggak, kamu tetap di rumah dulu. Kalau di rumah sakit itu enggak enak sama sekali. Isolasi, jangan ketemu orang, jangan begini dulu. Terus diganti obatnya, asitromisinnya dikurangi, pakai Hyloquine yang obat malaria. Terus diobatin terus sampai tanggal 30, mulai napas saya malah sesak, enggak enak. Baik. Nah, Pak Tung ini menyebut di postingan Instagram bahwa menjalani perawatan saat ini dengan optimis, ingin menjadi pasien yang ceria dan semangat. Seperti apa sebenarnya kiat-kiatnya yang bisa dibagikan pada pemirsa TV One, Pak Tung? iya, jadi pada waktu tanggal 30 akhirnya saya diputus masuk, terus kemudian malamnya kok gigil gak enak, tanggal 31 itu terus kemudian malam gak bisa tidur, menggigil gak karu-karuan, tanggal 1 pagi jam 3 bangun lagi menggigil, rasanya gak enak. Terus kemudian saya baca artikelnya Ibu Monika itu tentang PCO, ya menurut aja lah, kan sudah dikirimin Pak Kuswioto, direktur utamanya Pegadaian, PCO, ya saya minum 2 sendok, jam 4 minum, jam 6.30 keluar lancar sekali. Ternyata memang salah satu unsur yang membersihkan tubuh kita itu kita harus detox. Kalau perutnya kotor kita susah gitu ya. Nah, bersihkan ada yang larut air, ada yang larut lemak atau minyak. Nah, kemudian jam 10 saya minum lagi setengah botol 150 cc, kok belakangnya jadi lancar luar biasa. Besoknya minum 5 sendok, besoknya minum 100 cc lagi. Terus yang ke-5, ke-6, ke-7 saya minum sudah biasa saja, jadi tidak ke belakang dengan lancar. Terus jam 9 itu saya ditelepon Pak Edi Saryatmadja, terus kemudian beliaunya memberikan firman Tuhan yang bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Terus kemudian kalau yang namanya kalau patah semangat itu meremukkan tulang. Sejak saat itu saya kan belajar bagaimana supaya ceria, caranya salah satunya gimana? Nyanyi. Oke. Ya sudah, saya nyanyi terus, suster saya nyanyi, dokter saya nyanyi, klinik servis saya nyanyi, teman-teman saya kasih Pak Tung, nyanyi terus. Ya, Pak Tung ini selalu memberikan nyanyian positif gitu untuk berpikir positif. Mungkin boleh dinyanyikan untuk pemirsa, Pak Tung, nyanyian untuk berpikir positif ini seperti apa? Betul, gini ya. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Tung Desemwaringin atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Semoga segera sehat ya Pak Tung dalam menjalani dan juga perawatan yang telah diberikan oleh pihak dan juga tenaga medis. Terima kasih Pak Tung, sehat selalu.